Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Di malam hari ini insyaallah kita baca 2 ayat, yaitu 47 dan 48. Ini kajian insyaallah pendek, sisanya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, tentunya lebih cepat daripada sebelumnya. Kenapa hanya 2 ayat? Karena ini adalah penutup di bagian pertama terkait dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel akan nikmat-nikmatnya. Setelah itu nanti di ayat 49 disitulah disebutkan nikmat di antara nikmat Allah kepada mereka. Diselamatkan dari Fir'aun, bahkan mereka bisa menyeberang laut dari Mesir ke Palestina dengan dikeringkan lautnya, dibelah menjadi 12. Itu di ayat-ayat yang setelahnya. Kita baca 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Kata Allah, ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan Yakub, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini kedua kali. Ingatlah nikmat-nikmatku yang saya nikmatkan atas kalian. Karena nikmat Allah harus selalu kita ingat. Karena mengingat nikmat Allah itu akan melahirkan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita mengingat yang berbuat baik kepada kita, maka secara fitrah kita akan membalasnya. Kita akan membalasnya. Dan kalau tidak muncul fitrah kita untuk membalasnya, memang kita diperintahkan untuk membalasnya. Kata Nabi, man sona ilaikum ma'rufan fakafi. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Walaupun misalnya fitrah kita sudah rusak, iya, tapi membalas nikmat, membalas kebaikan, itu kewajiban. Dan tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih banyak pemberiannya kepada kita yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengingat nikmat Allah, mensyukurinya dan menghambakan diri kepada Allah dengan nikmat itu adalah kewajiban.
bagi kita. Ini sekarang di ayat ini 47 surah Al-Baqarah, Allah ingatkan Bani Israel, dan ini peringatan untuk kita. Jangan sampai kita lupa nikmat seperti Bani Israel melupakannya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah perintah. Ini menunjukkan wajibnya itu mengingat nikmat. Tidak boleh kita lupa. Wajib kita mengingat nikmat. Ingatlah nikmat-nikmatku yang saya nikmatkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan saya, kata Allah, telah melebihkan kalian atas al-alamin, atas manusia yang lain. Ini tentunya sebelum keluar kita, umat Islam. Adapun setelah keluar umat Islam, kita orang yang paling utama. Siapa yang mengatakannya? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di Quran. Nanti akan datang bersama kita insyaallah kalau kita diberikan waktu dan umur panjang dalam kajian tafsir ini, surat Ali Imran ayat 110, supaya kita sadar bahwa kita lebih baik daripada seluruh umat manusia. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Kata Allah, kuntum, kalian. Ayat ini turun di umat Islam. Kalian khairu ummatin, sebaik-baik umat. Kalian sebaik-baik umat. Kalian di sini kita muslim. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Dan Allah setelah itu mengingatkan ahli kitab, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahlul kitab beriman kepada yang dibawa oleh Muhammad, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Artinya, ketika mereka tidak beriman, maka mereka jauh di bawah kita. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, annana nuwaffi sab'ina ummatan nahnu akramuha wa afdaluha indallahi azza wa jal. Kata Nabi kita ini umat Islam menggenapkan 70 umat. Kita umat terakhir, umat ke-70 dari masa Adam sampai sekarang ini. Kita umat terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kita ini menggenapkan 70 umat. Nahnu akramuha. Kita ini yang paling mulianya. Kita harus ridho dengan Islam. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Nahnu akramuha, kata Nabi. Kita ini adalah yang paling mulianya. Wa afdaluha, dan yang paling utamanya. Indallahi azza wa jal, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita yang paling utama. Orang selain umat Islam mengikuti kita.
Iya, qadarullah ini kajian seharusnya kita sampaikan pekan lalu itu lebih tepat. Supaya kita tadi malam aman negara. Iya, tapi ya namanya takdir. Kita hanya bisa berencana takdirnya hari ini. Tapi tidak ada yang terlambat. Iya, dalam penyampaian ilmu. Kalau kita tidak bisa amalkan sekarang, ya bisa amalkan di masa yang akan datang. Ini harus kita paham. Kita ini umat paling utama. Kita itu diikuti, bukan mengikuti. Kita ini diikuti. Dalam berhari raya, setiap pekan, kita diikuti. Kita Jumat. Hari yang paling mulia. Yang matahari terbit di dalamnya. Kemudian Yahudi besoknya Sabtu, Nasoro lusanya Ahad. Mereka mengikuti kita. Kita yang pertama, karena kita yang paling utama. Jangan sampai kita balik, kita mengikuti bukan diikuti. Iya. Ini yang Nabi kita katakan. Nahnu akramuha wa afdaluha indallah. Kita ini yang paling mulianya dan yang paling utamanya di sisi Allah. Karena Islam satu-satunya agama yang diterima setelah Nabi Muhammad diutus. Tidak ada lagi agama yang diterima setelah Nabi Muhammad diutus kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Allah berfirman, sungguh agama di sisi Allah itu Islam. Siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi ketika tahu ini ayat, karena ini ayat tidak ada di Yahudi, tidak ada di Nasoro, cuman ada di kita. Datang orang Yahudi kepada Umar ibn Khattab menyatakan, sekiranya kepada kami itu ayat turun, kami akan berhari raya di hari itu, saking bahagianya. Dan ini ayat turun di hari Jumat, bertepatan waktu itu 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan turun saat Nabi wukuf di haji terakhir. Pulang haji, Nabi sakit, meninggal. Karena Islam sudah sempurna. Sudah dinyatakan Islam adalah agama yang diridhoi. Kata Yahudi, seandainya kepada kami turun, kami akan berhari raya di hari itu. Tapi kita kan tidak boleh berhari raya sembarang. Kita harus berhari raya di hari yang Nabi berhari raya. Tidak boleh sembarang kita buat hari perayaan. Iya. Dan ini mereka bilang begitu. Kita seharusnya Muslim harus lebih paham tentang agamanya. Inilah kita umat Islam, umat terbaik, umat ke-70 yang paling utama dan yang paling mulia. Yang paling utama dan paling mulia. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah kembali ingatkan Bani Israel
Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan suatu hari yang tidak ada satu jiwa pun bisa membalas, membantu jiwa yang lain syai'an, sedikit pun. Jangankan sesama manusia, senasab saja tidak akan bisa saling membalas, tidak ada lagi manfaat. Allah berfirman, "Fa'idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun." Apabila telah ditiup yang namanya sangkakala, tiupan pertama semua yang ada di atas muka bumi ini tersungkur mati. Tiupan kedua, keluarlah dan bangkitlah seluruh yang mati itu. Ketika mereka bangkit, Allah Subhanahu wa taala katakan fala ansaba bainahum yauma idzi, tidak ada lagi nasab di antara mereka ketika hari itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling bertanya. Tidak ada lagi orang berkata, mana anak saya, mana bapak saya, mana saudara saya, kemana dia pergi. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugni. Setiap orang pada hari itu ada urusan yang mencukupinya. Ada urusan yang membuat dia sibuk. Bahkan Nabi mengabarkan orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Yang pertama sekali mendapatkan pakaian Nabi Ibrahim, sampai Aisyah berkata, tidakkah mereka akan saling melihat karena telanjang semuanya? Nabi berkata, perkara di hari itu lebih besar daripada sekedar saling melihat masalah aurat dari lawan jenis. Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sana dan di atas sirat, beliau katakan, Rabbi salim salim, Rob selamatkan selamatkan. Tidak ada, jangankan seorang dengan anaknya yang sudah besar, dengan bapaknya, ibu yang menyusui, dia tinggalkan anaknya dia susui. Di dunia ini tidak ada seorang ibu yang meninggalkan anak yang dia susui. Tidak ada. Kita bisa baca di ayat pertama surat Al-Hajj. Kalau mau melihat dan bagaimana tergambarnya nanti huru-hara hari kiamat, Allah katakan, bisa kita nanti baca, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, sama dengan ini, wahai sekalian manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas as-saati syai'un azim, sungguh goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh goncangan pada hari kiamat itu sesuatu goncangan yang sangat dahsyat, yang agung. Pada hari itu kamu melihat setiap orang perempuan yang menyusui meninggalkan anak yang dia sedang susui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, setiap orang yang lagi hamil menggugurkan kandungannya.
Bayangkan. Wa taron nasa sukaro, kamu melihat orang-orang seperti dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak sedang mabuk. Tapi begitulah keadaannya. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksaan Allah itu sangat keras. Keadaannya seperti itu. Anak saja yang dia susui, dia tinggalkan. Maka kata Allah, wala yatasaalun, mereka tidak akan saling bertanya. Tidak ada lagi. Makanya Allah ingatkan di sini Bani Israel, dan ini peringatan untuk kita. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan suatu hari tidak ada satu jiwa pun yang bisa membalas, membantu jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima darinya syafaat. Di sini, di dunia ini, kita bisa saling memberi syafaat. Bisa. Ada seorang tidak kenal sama si fulan, kita bisa telepon teman kita. Itu akan datang di kita, teman saya kenal baik. Itu namanya syafaat. Di sana tidak. Tidak ada lagi syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak lagi diterima yang namanya adlun, tebusan. Hukuman di dunia ini, kita sudah dihukumi misalnya naudzubillah 10 tahun penjara. Tapi kan ada denda bisa diganti dengan uang. Bisa ditebus. Bahkan kadang kita tidak jadi di penjara. Bisa. Di dunia. Tapi di sana tidak ada lagi. La wala yu'khadhu minha adlun. Tidak diterima. Tidak diterima darinya tebusan. Tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa saling menebus di sana. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada, diri kita saja di sana. Yang berguna bagi kita adalah hanya apa yang kita bawa saja. Iya. Hanya apa yang kita bawa saja. Bahkan di sana nanti orang-orang yang saling mengikut dalam kebatilan, saling mengikut dalam kekafiran, bahkan saling mengajak dalam menyembah selain Allah, Allah cerca mereka, Allah hinakan mereka dengan pertanyaan Allah kepada mereka, malakum la tanasarun. Ada apa kalian? Kenapa tidak saling bantu seperti dulu di dunia? Saling membantu di dunia dalam dosa maksiat, bahkan saling membantu di dunia dalam rangka menghambakan diri kepada selain Allah. Allah katakan, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling membantu? Ini pertanyaan untuk menghinakan. Ya. Yang kalian dulu di dunia anggap itu bisa membantu. Sehingga kadang kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala sesuatu, yang seluruhnya akan kembali kepadanya. Ini adalah tentunya peringatan kepada Bani Israel yang tentunya menyelisihi dan melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada mereka. Dan ini peringatan kepada kita umat Islam, dan ini dibacakan kepada kita supaya kita jadikan sebagai hal yang ditadaburi, dan setelah itu tentunya melahirkan rasa takut dari kita. Jangan sampai kita gara-gara orang kita jauh dari Allah, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, sementara orang itu nanti tidak bisa membantu kita sedikit pun. Ini 2 ayat kita cukupkan dulu. Alhamdulillah,
Hari ini kita masuk lebih cepat di tanya jawab. Boleh kita bertanya langsung? Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Tetap diterima sholat. Sah sholatnya. Cuman dia berdosa karena dia meminum yang haram, memakai yang haram. Tapi sholatnya tetap diterima. Tetap berpahala, Pak. Karena makanan yang haram, pakaian yang haram, itu bukan syarat sahnya sholat. Kan syarat sahnya itu adalah tidak najis. Tidak najis. Dia berdosa karena berpakai pakaian yang haram. Dia berdosa dengan makanan yang haram, begitu, Pak. Cuman sholatnya tidak bisa kita katakan tidak sah. Iya, sama dengan pembahasan di ulama kita. Pembahasan ada orang sholat pakai pakaian yang dia curi. Ada orang sholat di rumah. Rumah itu sebenarnya bukan haknya, tapi dia menang di pengadilan. Kan dia curi juga itu. Dia rampok haknya orang. Apa hukum sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa karena mencuri. Dia merampok. Begitu, Pak. Kayak ini kita tanya sholat, kata bukan doa. Kalau doa kan beda. Doa kan beda, kayak itu ada dalil. Ada hadis. Ada orang musafir, penampilannya sudah aut-autan karena safar. Dia angkat tangannya kepada Allah, berdoa, tapi tidak dikabulkan. Beda dikabulkan pas sama dapat pahala diterima, begitu, Pak. Tidak dikabulkan doanya karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, begitu. Adapun sholatnya, masalah sholat tetap sah, dia berdosa karena mencuri, dia berdosa karena merampok, begitu, Pak. Itu, Pak. Tapi ada rumah, yang punya rumah mengatakan ini jadi kita kasih naik atas izin dari pemilik atau kita sendiri? Ulang, Pak, ulang. Biasanya sebelum dia beli setelah pembeli maupun dia memilih, saya mau pertanyaan siap. Tidak boleh, Pak. Kasih tahu dulu. Harus ada akad dulu sama pemilik. Nah, pemilik bilang ini 300 juta. Silakan kamu naikkan kalau dapat pembeli. Kalau pemilik bilang begitu, kita naikkan, dapat. Itu kenapa kita bilang begitu? Karena yang kita naikkan itu nanti kita dapat. Karena atas izin dari pemilik. Adapun sebelumnya, maka harga yang kita deal tadi sama pembeli, itu punyanya penjual. Punyanya pihak pertama. Karena kita tasarruf, kita melakukan transaksi tanpa izinnya. Jadi itu semua tadi itu punyanya, Pak. Tidak bisa kita bilang, kasih saya itu 100.
Ke saya sudah jual 400 misalnya. Nggak bisa. Siapa suruh akad 400? Ya itu Pak. Jadi harus ada deal dulu sama pihak penjual atau yang punya rumah. Kalau mau dapat. Begitu Pak. Wallah. Jelas Pak? Apa Ustaz izin bertanya? Bagaimana sikap kita jika ada tetangga yang membawakan makanan? Baik, lewat ini ya. Iya, membawakan makanan atau minuman yang dibuat khusus untuk perayaan tahun baru. Dan jika terlanjur diterima, apakah boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh kita buang. Tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita memakannya. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya membiarkan teman sekantor melakukan indikasi korupsi meskipun tidak apa ini? Tidak apa ini? Iya. Karena kalau dilaporkan meskipun tidak ikutan mungkin ini ya. Karena kalau dilaporkan pasti mereka akan membenci kami. Ya, pertama, ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kalau bisa nasihati. Tidak boleh kita seperti itu. Nasihati orangnya. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya kita ingkari di dalam hati. Kita ingkari di dalam hati kalau tidak diterima. Wallahualam. Ustaz, bagaimana jika jenazah menggunakan gigi palsu? Apakah wajib dilepas sebelum dimandikan? Karena kalau dilepas agak sulit karena sudah kaku. Jadi rahang si mayat sudah sulit terbuka lebar, yang dimana jika dipaksakan khawatir akan menyakiti mayat. Tidak boleh dibuka. Walaupun tidak menyakiti mayat, kecuali gigi emas. Buka daripada nanti orang lain yang buka. Itu kan istilahnya kita tempuh akhafud dororoin. Memang yang ada di mayat tidak boleh kita buka. Kecuali itu tadi emas yang nanti ada nabas. Nabas itu pencuri harta mayat. Itu istilah di fikih. Iya. Kalau emas giginya dikhawatirkan akan dicuri oleh para pencuri harta mayat di dalam kubur, maka kita keluarkan untuk maslahat mayat daripada nanti mereka yang copot akan lebih mengerikan. Maka kita dibolehkan hal itu untuk menempuh doror yang paling ringan. Dan gigi emasnya jadi warisan. Gigi emasnya jadi warisan. Adapun giginya dari tulang, ya biar tidak ada orang pergi curi itu. Iya kan? Iya enggak? Biar saja. Iya, tidak perlu kita mencabutnya. Wallahualam. Bagaimana hukum dapat poin dari hasil pembelanjaan di toko? Poin itu bisa ditukar dengan barang sejumlah poinnya dan bisa diambil di waktu tertentu. Kalau poin itu kita dapat karena belanja barang yang kita butuhkan, tidak apa-apa kita tukar. Adapun kita tidak butuh barangnya tapi kita butuh poinnya, tidak boleh kita pakai. Tidak boleh kita memakainya. Poin itu, iya, tidak boleh kita menggunakannya. Wallahualam. Bagaimana cara membayar fidyah bagi wanita hamil? Cara membayar fidyah bagi wanita hamil. Iya. Mungkin kita salah tempat bertanya ini, karena saya berpendapat wanita hamil tidak fidyah, dia qadha. Dan itu bukan pendapat
Maksudnya saya pilih pendapat itu karena dalilnya lebih kuat. Memang diperselisihkan oleh para ulama fikih, apakah ibu hamil atau menyusui itu fidyah atau qada. Fidyah atau qada. Para ulama mazhab berselisih pendapat, terbagi dua. Ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan fidyah. Ini yang paling terkenal. Dan ada yang kompromikan fidyah dan qada. Pendapat ketiga, dua-dua dilakukan, tapi tentunya tidak. Pendapat itu tidak kuat. Kan fidyah pengganti qada, masa disatukan antara pengganti dengan yang digantikan? Makanya yang paling terkenal dua pendapat, fidyah, qada. Dan pendapat yang kuat, ibu hamil itu adalah qada, bukan fidyah. Kenapa? Karena ibu hamil itu dia wajib berpuasa. Saat dia hamil, cuman diringankan untuk tidak berpuasa. Cuman diringankan. Berarti kan ada kewajiban untuk berpuasa. Cuman diringankan untuk tidak berpuasa karena dia tidak mampu. Ini mirip dengan orang sakit. Orang sakit wajib berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, boleh tidak puasa. Cuman apakah orang sakit kalau dia tidak berpuasa, fidyah atau qada? Kan begitu. Iya, sepakat para ulama mazhab, orang sakit qada, bukan fidyah. Kecuali sakitnya adalah sakit yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun. Ini fidyah. Sama juga dengan orang yang setiap tahun hamil. Ini fidyah, tidak qada. Karena berkepanjangan. Hari Ramadan ini hamil, Ramadan depan hamil, Ramadan depan hamil. Ini berkepanjangan. Kalau ini fidyah, tidak qada. Jadi ini lebih mirip dengan orang sakit. Iya, dan Syekh Ibnu Utsaimin ini yang membuat kami pilih pendapat ini. Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini karena dalam satu lafaz hadis Nabi menggandengkan musafir dengan hamil. Musafir fidyah atau qada? Kalau dia tidak berpuasa saat dia safar, kan qada. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Musafir itu qada. Maka yang digandengkan juga dengannya adalah sama hukumnya. Sama hukumnya. Jadi pendapat yang kuat, iya, tidak fidyah. Jadi kalau kita bertanya kepada saya cara bayar fidyah, tidak tahu. Karena kalau kita bertanya cara qada, iya, kan begitu. Wallahu alam. Iya, jadi tergantung nanti kita pendapat siapa yang kita ikut. Kalau saya pribadi lebih condong kepada Syekh Ibnu Utsaimin karena hujjahnya, dalilnya lebih kuat. Dalilnya lebih kuat, wallahu alam. Ramadan tahun lalu, Pak Ustadz, pertanyaan dari teman. Ramadan tahun lalu dia tidak sanggup berpuasa selama 10 hari karena dalam keadaan menyusui, dan sampai sekarang dia belum bisa menggantinya karena masih menyusui. Iya, bisa, wajar lah. Wajar ya? Kan orang menyusui 2 tahun. Iya, menyusui 2 tahun. Dan sampai kita pikir, kenapa Ramadan lalu menyusui, kemudian Ramadan ini menyusui? Enggak, kan menyusui 2 tahun, beda dengan hamil. Kalau hamil, kebanyakan orang 9 bulan. Tapi pernah terjadi di generasi manusia, disebutkan oleh Imam Syafi'i, ada orang hamil 3 tahun. Dulu kan enggak ada seperti kita sekarang. Orang hamil pernah 3 tahun. Keluar sudah ada giginya, sudah panjang kukunya, sudah panjang rambutnya. 3 tahun dia hamil dan lahir hidup. Iya, itu kehamilan terpanjang dalam sejarah manusia. Tapi keumuman orang hamil itu 9 bulan. Tapi ini menyusui wajar. Karena menyusui bisa berapa? 2 tahun. Kita lihat ini. Dia sekarang karena masih menyusui. Dan dia baru tahu kalau ibu menyusui bisa mengganti puasanya.
dengan dibayar fidyah. Apakah bisa dia menggantinya sekarang dengan membayar fidyah? Nah, ini lagi masalah. Iya. Karena terus terang itulah sama tadi. Iya. Saya tidak akan menyarankan kita tentunya bayar fidyah. Karena ibu menyusui itu apa? Qadha. Kecuali berkelanjutan. Begitu. Dan ini kan tahun kedua kita menyusui. Orang menyusui tahun kedua, anaknya sudah makan yang lain. Tidak sama dengan tahun pertama. Jadi agak sulit kita bilang bahwa kita tidak berpuasa karena kita lemah. Atau kasihan bayi. Kan susah. Karena bayinya itu tahun kedua, itu sudah bisa makan yang lain. Sudah bisa makan yang lain. Kecuali nanti, misalnya anggaplah, sekarang terbukti, tidak ada yang dimakan oleh anak. Kecuali air susu kita. Dia akan kelaparan kalau kita berpuasa. Udur lagi. Kemudian nanti qadarullah hamil lagi. Hamil lagi. Kemudian menyusui lagi tahun depan lagi. Ini kan bertumpuk. Ini baru. Ini namanya berkepanjangan. Ini harus dipermudah dengan fidyah. Harus dipermudah dengan fidyah karena bertumpuk kewajibannya. Karena bertumpuk kewajibannya. Cuman kami dapat pelajaran bahwa sebenarnya para perempuan itu bermudahan karena berpendapat fidyah. Kalau kita berpendapat qadha, perempuan tidak akan bermudahan. Kan sebenarnya mereka mampu berpuasa, tapi alhamdulillah hamil, Kak. Itu mereka bermudahan dalam sini. Banyak perempuan di luar sana bermudahan. Datang Ramadan, alhamdulillah hamil. Padahal puasa Ramadan itu sekali setahun, terus wajib bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Bukan tidak wajib. Cuman banyak perempuan bermudahan. Sehingga diantara faedah berpendapat qadha, biasanya mereka akan puasa. Siapa yang mau qadha nanti? Dan terbukti banyak orang tidak berbahaya. Iya, mau juga dibilang nanti janinnya kecil. Nah, kadang dokter bilang, tahan-tahan makan tak. Kasihan, bayi tak agak besar, susah nanti keluar. Agak masalah. Iya, terus juga makanan janin itu bukan itu kue yang kita makan. Bukan itu jalan kote yang masuk. Soto Makassar, bukan. Makanannya kan darah, haid, yang tertahan dalam rahim. Kan begitu, jadi agak ini. Yang jelas, iya, ini kita tidak boleh bermudahan. Karena banyak perempuan bermudahan, kurang takwa, bermudahan. Sedikit saja alasan, tinggal wajib. Tinggalkan yang wajib. Jadi kadang sebagian ulama itu berpendapat dengan pendapat yang lebih berat ketika ada orang yang bermudahan. Saya pernah dapat pembahasan fikih masalah hukuman kafarah bagi orang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kan sebenarnya boleh pilih 3. Bebaskan budak. Kalau tidak mampu kan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu kan kasih makan 60 orang miskin. Orang kaya melakukan pelanggaran di siang hari di bulan Ramadan, dia akan bilang 60 kecil. Langsung diajak istrinya, ayo nih gampang, 120 diingat. Biar harga 100.000 dia beli. Kan 60 tinggal dia kalikan, uangnya banyak. Maka diantara para ulama fikih ada yang memfatwakan, yang seperti ini jangan bilang kasih makan 60. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Karena kalau tidak, bermudahan dia. 30 kali Ramadan dia akan berhubungan terus di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Tinggal bayar 60. Dan uang bagi dia mudah. Maka di sini lebih cocok dikatakan harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini namanya fatwa
untuk memberikan efek jera kepada orang. Dia memberikan kemudahan, kalau dengan itu alasannya dia akan meninggalkan yang wajib. Itu yang diantara yang kami dapat. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Silakan Mbak. Kalau masih ada pertanyaan, boleh. Sudah di kertas, sudah habis. Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan Mbak. Kita betul Mbak. Menembus setelah kita semua akhirnya bagian kita menunggu di situ, kita melakukan jalan lagi. Coba kita melakukan dengan bukan dengan saya berpikir bahwa saya harus menggunakan kalau saya tidak selesai akhir saya jalan lagi, saya kan masuk kalau naik motor enggak. Jadi saya harus bersikap. Baik Pak, Masya Allah. Kita itu dalam masalah penyampaian keutamaan, itu kan disampaikan keutamaan. Terus setelah itu kita pilih mana yang lebih utama dari semua amalan itu Pak. Kalau kita tidak bisa kompromikan, maka kita pilih yang paling utama. Itu kalau maslahat Pak. Itu kaidah. Ketika itu kebaikan, kita pilih yang paling besar kebaikan. Tapi ketika itu mudarat, bahaya, maka kita pilih yang paling minim, paling kecil mudaratnya. Itu dalam syariat kita ini Pak. Jadi misalnya Bapak sholat sunnah di rumah kan utama, karena kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Bahkan Nabi selalu sholat sunnah di rumah. Cuma kan Nabi penentu qomat. Bilal itu tidak akan qomat kecuali Nabi yang isyaratkan qomat. Ya kan? Sementara, tapi kalau Bapak imam, tidak apa-apa, kan orang akan tunggu. Akan tunggu kan begitu Pak. Tunggu keluar imam. Dengan syarat muadzinnya tidak ikut bunyi. Kan yang memiliki hak untuk qomat itu imam. Ya, sebenarnya bukan bunyi ini. Tapi kalau imam sudah bilang qomat, biar belum bunyi, kita harus qomat. Jadi kalau Pak Imam bilang ini, sudah Pak Ustaz? Sudah Pak. Karena memang dia yang punya hak qomat Pak. Jadi imam itu, muadzin itu punya hak adzan. Imam, dialah yang punya hak untuk qomat, untuk iqamat, kan begitu Pak. Nah, ketika kita seperti itu, jangan dikompromikan. Pilih yang utama. Ya, sholat sunat di rumah utama. Tapi mendapatkan takbir bersama imam lebih utama. Maka itu yang kita pilih Pak. Kalau tidak bisa dikompromikan. Seperti itu. Allah. Silakan. Baik, betul, tidak apa-apa itu. Iya, itu kalau kita memang cepat ke masjid. Kan memang kita dianjurkan untuk cepat ke masjid kalau hari Jumat. Iya, kalau kita cepat di masjid, maka di sebelum Jumat tidak ada memang qobliyah. Makanya orang tidak sholat Pak.
Cuman siapa yang mau, ini mirip dengan maghrib. Maghrib itu tidak ada qobliyah. Cuman Nabi bilang, siapa yang mau, silakan lakukan. Mirip semua itu. Jadi itu Jumat, tidak ada qobliyahnya. Tidak ada, yang ada tahiyat masjid atau sunnah wudu. Kalau kita habis wudu, qobliyahnya tidak ada. Tapi siapa yang mau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, cuma hati-hati dari kesalahan sebagian jamaah. Imam sudah naik ke atas, muadzin adzan, setelah muadzin adzan sholat. Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah saat khotib khutbah, karena mendengarkan khutbah wajib. Khutbah Jumat Pak ya, khutbah Id beda hukumnya. Makanya beda urutannya. Kalau Id kan khutbahnya setelah sholat. Kalau Idul Adha, Idul Fitri setelah sholat khutbahnya. Karena mendengarkan khutbah Id Fitri, Id Adha sunnah. Ada orang bubar, tidak masalah. Cuman dia tidak mendengarkan yang sunnah, tidak dia melakukan yang sunnah. Kalau khutbah Jumat, mendengarkan khotib berkhutbah wajib. Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah, apalagi sudah sholat sunnah tahiyat masjid. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau ada orang nggak lakukan, karena memang nggak sunnah, bukan sunnah yang rawatib. Begitu, bisa dilakukan, dianjurkan, sama dengan sebelum maghrib. Wallahu a'lam. Satu lagi, silakan. Iya Pak? Baik, kalau Rajab Pak, tidak ada dalil yang sahih tentang puasa di bulan Rajab secara khusus. Kalau Senin Kamis, Daud itu namanya umum, dalam setahun kan begitu. Tapi secara khusus semua keutamaan tentang bulan Rajab tidak ada yang sah dari Nabi. Adapun Sya'ban, Nabi pernah berpuasa, dinukil oleh Aisyah bahwa bulan yang paling banyak Nabi berpuasa adalah Sya'ban. Bahkan di dalam pembahasan menyambut Ramadan dengan berpuasa, Nabi katakan, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala bi yaumain illa rajulan kana yasumu sauman. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kan banyak orang menyambut Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kata Nabi, jangan, kecuali seorang yang biasa berpuasa dari awal Sya'ban sudah berpuasa. Itu tidak apa-apa. Itu di Sya'ban. Wallahu a'lam. Kita cukupkan.